Halo, selamat pagi teman-teman. Kemarin saya bikin 2 video. Kalian jangan marah, jangan tersinggung ya. Aku minggu ini benar-benar menikmati buku ini. Saya mau share sama kalian. Cantik sekali. Oke, anakku masih tidur. Udah hampir jam 7 di sini. Kami ke gereja jam 11.45, jadi masih relax lah. Jadi saya pikir saya akan bikin video untuk kalian. Di sini aku sangat sarankan kalian yang coba saya luruskan dari video kemarin tentang segala macam nama-nama trading atau chart pattern atau nama-nama. Ini benar-benar saya alami 4 tahun yang lalu, di mana saya menghabiskan otak saya sampai kerontang kering, tapi saya nggak dapat poinnya. Nah, kesimpulannya, orang trading di hal yang sama dan mereka, misalkan mereka consolidation and then breakout and lalu mereka short atau jual. Ada juga fair value gap and then tunggu price-nya datang ke fair value gap and then jual. Sama dong, jual. Ada lagi yang moving average cross. Sama juga kan, di atas dia cross and then kita jual. Aku udah memakai itu guys, dulu. Oke, 3-4 tahun yang lalu aku memakai itu. At some point I like it karena aku menemukan validasi dari sistem itu. Ada juga support and resistance, tarik ke levelmu. Kamu jual, ya kan? So, the point of story yang coba ku kasih sama kalian, itu memakan waktu yang banyak untuk saya pribadi. Dan sampai 2 tahun mungkin karena memang itu masih waktu rawan untuk pemula. 1, 2, 3 tahun itu guys terparah-parahnya. Kamu stage yang euforiak pertama-tama itu ya. Mungkin 6 bulan, 3 bulan pertama kamu itu sangat berbahagia. And then kamu take profit. Kamu nggak menyadari itu pure luck. Memang beruntung, karena di trading ini ada juga yang beruntung. Makanya orang yang chasing untung dengan beruntung, itu dia yang gambling mindset. Dia tidak melihat validasi dari sistem yang dia pakai, apakah dia proof to saya kalau strategi saya ini benar-benar, sistem yang saya pakai ini benar-benar memberikan aku kekonfidenan gitu. Ada juga yang orang tidak mau mencari tahu apakah itu pure luck atau tidak. Yang penting egonya dia, atau dia overconfident. Oh, aku jago ini trading, pokoknya aku nggak bisa, aku kalah. Aku pernah di situ. Makanya ini kamu harus baca. Guys, aku sekarang di fase ini confident. OMG, confident, super confident. Oh my god, this is so good. I don't even know how to explain semua ini. Pokoknya ini magnoso. Jadi overconfident ini guys, kamu blindly assuming kamu itu terpintar. Kamu suka bicara jelek tentang trader orang lain atau strategi orang lain. Kayak itu dia, makanya aku bilang ICT, dia bilang is the only way to make money in this trading is my strategy. Jadi orang itu mengubah namanya strategi ini dan menjual kelas saya. Memang itu ada benarnya. Banyak sekali trader yang successful mengambil ICT mentorship dan dijual lagi. Di Amerika ini juga guys, banyak sekali yang anak-anak muda yang eager ingin punya Lambo,
Mana ada kamu lihat trader yang hanya pakai baju wardrobe begini. Kita nggak perlu itu, kita inong-inong. So jadi fundamental skill yang trader successful miliki yaitu memiliki kemampuan dan cepat untuk menandai atau menyadari sangat cepat kesalahannya di saat kamu salah. Dan di saat kamu mengetahui kesalahanmu di dalam tradingmu, secepatnya kamu digging, kamu koreksi, kamu penasaran, kamu dapat validasi dari chart, bukan validasi supaya kamu ambil profit and then kamu sharing di grup. Ini masih manusia, aku pernah melakukan ini, oh supaya dibilang aku keren. Misalkan kamu punya Discord group dan kamu sharing, oh aku make like a $300 misalkan, jadi kamu itu diangkat-angkat oleh orang tertentu, itu nggak perlu. Itu tidak perlu. Jadi di saat kamu mencari validasi dari market, apakah sistem saya ini benar-benar kerja, akan menyelamatkan kamu seumur hidupmu, long term. Jadi kalau kamu hanya mendapat validasi dari si A, si B, oh dia keren, oh dia berhasil 5 juta setiap pagi. Sampai kapan kamu bisa begitu? Sampai kapan? Sampai nanti kamu ujung-ujungnya mempertambah masalah yang begitu. Jadi harus realistis. Itu dari keconfidentan ya. Nah ini, aku baru baca tadi. Aku udah bangun jam 5, saya membaca 1 jam. Jadi saya mau sharing. Jadi di sini ada namanya mental hand story. Mental hand story itu kamu bisa tulis sekarang, what's the problem? Apa masalahmu? Misalkan, oh saya punya strong ego, saya ingin diakui terpintar di keluarga ini, aku ingin disebutkan yang paling cantik di dalam sebuah family, misalkan ini contoh ya, dan aku ingin memiliki validasi dari cucu-cucu mamaku, dari kakak-kakakku, dari adik-adikku, dari ponakan saya. Jadi kamu itu pengen feeding your ego dan kamu nggak sadari itu jadi backfire ke kamu sendiri gitu. So saya mencoba sangat susah, saya mencoba how to say, I try so hard, saya mencoba sangat hard supaya aku mau mengirim uang ke si A, si B, walaupun uang itu sebetulnya mungkin hasil dari kamu mungkin tipu suami orang atau apalah gitu, atau misalkan begitu contoh. Jadi kalau di trading aku memiliki dorongan supaya aku berhasil menghasilkan 10 juta hari ini, karena saya bisa prove to myself that I can do that. Saya ingin membuktikan ke diriku kalau aku itu lebih jago dari market ini. Jadi aku akan paksakan diriku untuk mencapai multiple R yang banyak gitu. Misalkan kamu paksa dirimu untuk berhasil 5 juta pada hari ini. Oke, yang kedua, mental hand story-nya ini ya. Yang kedua, why does that problem exist? Mengapa problem itu? Anakku baru bangun, dia selalu gitu sama kucingnya. Udah aku bilang guys, aku mungkin akan pindah ya ke hutan-hutan supaya bisa kita enak bicara. Why does the problem exist? Mengapa problem itu ada? Jika saya mencapai 5 juta setiap hari, ini contoh yang aku bikin ya, sesuai dengan buku ini. Dan saya membuktikan ke diriku karena aku melakukan hal yang benar. Dan itu aku dapat validasi dari
proof dari orang lain. Kalau aku sarjana, aku itu cantik, aku itu sangat successful, aku itu smart, misalkan begitu. Nah, what is the flaw? Apa kelemahan gitu. Jadi ini yang menarik, nomor 3, karena ini ada 5. Mental health story ini ada 5 ya, setiap problem ada mental health story. Nanti aku akan sharing lagi banyak-banyak dan lebih tegas ya, lebih detail. Oke, what is the flaw? Apa kelemahannya di sini? Sebetulnya tidak. Aku bukan tercantik, aku bukan terpintar, aku bukan terprofitable, aku bukan terganteng, aku bukan terleader di grup Discord atau Telegram ini. Tidak ada proof dari situ. Aku hanya feeding egoku. Karena aku merasa aku udah sangat confident dengan jika aku itu terpintar. Mungkin aku pure lucky dari trading. Mungkin aku mendapat konfirmasi palsu. Kan banyak sekali yang begitu, ya you can do it. Oh dia itu, kamu lebih pintar dari dia. Nah, itu biasanya manusia gampang terpengaruh. Oh kamu itu tradermu jauh lebih bagus. Jadi ini yang memporak-porandakan dan membuat ketoksikan yang luar biasa. Jangankan di trading, di kehidupan sehari-hari pun begini. Kalau ada politik-politik, you know. So, and then dia menyadari sebetulnya aku keras deep down, aku sangat kecewa dan sakit hati karena lebih sakit karena semua itu adalah palsu. Angkatan-angkatan pujian dari orang lain itu palsu karena aku nggak menikmati hasilnya, bahkan sejuta aku nggak pernah. Itu yang mungkin aku berikan itu hanya ingin aku memiliki validasi dari orang-orang di grup saya. Sebetulnya itu uang tidak ada, itu mungkin dari paper money atau mungkin aku hanya beruntung 1 juta, tetapi saya bilang aku beruntung 5 juta. So, dan saya juga tidak menyadari kalau saya developing bad habit. Saya tidak menyadari kalau saya selalu berbuat kesalahan yang sama. Dan itu akan mengakibatkan saya terbakar seumur hidup jika tidak saya memahami kesalahan saya dalam trading. Baik pun di dalam kehidupan in general. Kalau kamu selalu aja menyakiti orang, merusak rumah tangga orang lain, mungkin saat ini kamu memfeeding egomu, tapi di long term kamu akan mendapat karmanya. Sangat-sangat jauh lebih buruk dari apa yang kamu sadari. Karena saat ini kamu nggak berpikir sejauh itu. Makanya dibilang the faster you realize, secepat mungkin kamu belajar di kesalahanmu, secepat mungkin kamu bisa memperbaiki kesalahanmu, di situ kamu udah proses yang sangat bagus. Oke, apa koreksinya? What is the correction? Jadi bagaimana kamu memperbaikinya? I want and need validation through the system. Aku ingin proof, validation, dan aku inginkan itu proof, dan aku inginkan itu dari sistemku, dari cara tradingku, bukan dari hasil trading saya yang saya sharing di grup atau di Telegram yang aku ingin feeding ego. Jadi saya lupakan itu semua, tapi saya mendigging charting atau sistem saya. Benar-benar apa enggak dia memberikan aku validasi? Benar-benar enggak dia itu trading saya ini, apapun itu sistem tradingmu, benar-benar enggak ini sangat profitable? Berapa persen? Oke? I need to focus. Aku butuh fokus untuk execution.
beberapa bulan di depannya, 1, 2, 3 bulan itu udah bisa kamu buktikan kalau strategimu itu work untuk kamu, oke? So that aku bisa membangun competence and then foundation yang untuk level up skill saya di trading. Dengan itu kamu bisa membangun fundamental yang membangun keconfidenanmu dan membangun foundation untuk level up your system or your trading. Jadi itu yang kau butuhkan, bukan dari pujian dari si A, si B, si C. No, jadi kamu butuh validasi dari sistemmu. Apapun itu sistemmu, support and resistance, moving average, ICT, atau apapun itu, Bollinger Band or whatever. Oke? Jadi itu yang kau butuhkan, bukan dari saya. Oh, kamu bagus. Oh, tentu kita akan support, but yang paling kamu perlu validasi sistemmu ke kamu, oke? Bukan ke saya, ke kamu. You got it? Oke, nomor 5. What logic confirm that correction? Apa logik? Apa konfirmasi logiknya dari pembenaran itu, dari pembenaran kesalahanmu itu? So far, dari semua yang kamu coba memperbaiki dan mencari validasi dari sistemmu, itu sudah membuat kamu that you doing something right. Itu sudah membuatmu di level yang sangat benar dan kamu melakukan yang sepatutnya kamu lakukan, yaitu benar-benar mencari informasi dari sebuah sistem itu, apakah itu memberikan kamu 100, janganlah dulu 100%, 80% profitable. Jika kamu tidak cocok dengan strategi ini, tinggalkan, move on, cari yang lain. Beribu-ribu strategi yang sangat keren yang bisa kamu menghasilkan uang. Jadi udah kamu coba dia misalkan 100 trading dan trading profitmu 45%, say goodbye. Itu ibaratkan toxic relationship. Dia itu berbohong terus, udah putus, cari yang lain. Yang lain ini hanya memberikan kamu cemburulah atau apalah, tinggalkan sampai kamu mendapat yang benar-benar strategi yang benar-benar memberikan kamu kestabilan. Artinya paling tidak 75%, ya begitu guys. Jadi kamu stick di situ. Jangan kamu stick di si Evi trading level to level. Aku akan trading level karena dia sangat-sangat profitable. Itu mungkin di pikiranmu. Yes, you can try. Tapi belum tentu itu cocok dengan kamu. Aku mau pergi ke ICT. ICT itu sangat juga enak. Sebetulnya kalau saya pikir-pikir gaya trading saya dengan ICT itu, dia itu aim di trading, artinya dia itu mengambil move. Misalkan di sini dia targetnya mau enter, and then ada ratusan atau 150 pip dia, atau 150, 200 di Nasdaq atau di IS dia bisa. Itu yang aku implement, tapi beda strategi. Mungkin kalau dicocok-cocokkan namanya aja yang beda. Makanya aku bilang kemarin, nama ini semua sebenarnya mempersulit trader-trader, apalagi pemula, jadi bingung gitu loh guys. Makanya kalau ada yang menanya sama aku, Kak, itu kan ada dulu pertama aku bikin video ini, Kak, kayaknya kakak memakai smart money concept atau SMC ya, dia bilang SMC, tapi aku udah sangat familiar SMC. Aku nggak memakai itu, tapi mungkin sama, cuman namanya aja yang beda. Karena aku selalu ke price action, pure price action, candle analysis, support and resistance atau key level, and that's it. Mungkin aja dari price action itu, smart money concept, ada kata-kata yang aku tidak familiar, itu membuat aku mungkin sama. Jadi waktu aku ke YouTube, saya lihat smart money concept, sama aja.
So makanya aku bilang semoga ini membantu. Ya silahkan kalian kalau mau trading dengan ICT dengan siapapun itu, good luck, I wish the best for you. Apapun itu, kamu berhak untuk memilih kriteria strategimu. Tapi satu hal yang saya perlu lakukan, jangan terlalu spending a lot of time untuk menghafal nama-nama yang sulit. Ini untuk pemula ya. Kalau kamu udah 5, 6, 7 tahun tentu udah kita itu agak-agak sama lah pengetahuan kita. Cuman di sini kita mencoba untuk membantu yang 1 bulan baru ke market ini, 1, 2, 3, 4, 5 bulan. Biar mereka itu gigih belajar. Karena waktu aku 1 tahun pertama itu guys, jujur ya, triangle, itu paten-paten price action pattern itu terlalu banyak dan aku nggak bisa hafal semua. Tapi memang dulu aku terlalu memaksakan untuk cepat proses sih. Nah itu dia, jadi itu desperate ingin memahami trading ini. You'll never learn something waktu kamu udah memaksakan diri, itu sangat tidak bagus. Oke, semoga membantu guys. Ini dari Psychology Trading, and then aku belum siap untuk membaca confident-nya. Ini confident. Oh, ada lagi satu yang lengket di otakku barusan saya baca. Jika kamu lihat orang tua yang udah veteran, udah 50 tahun di market, dan kamu lihat yang 21, 25 tahun, bahkan 30 tahun umurnya, kamu akan melihat yang muda ini jauh lebih confident dari yang tua. Kenapa? Karena ada gap skill dan knowledge-nya itu tidak align together. Artinya yang muda itu cocky, yang muda itu overconfident. Dia merasa, wow aku sangat successful, masih muda. Jadi makanya kamu lihat itu banyak yang flexing Rolex apa segala macam, which is nice thing, nothing wrong with that, it's nice, you know. Tapi jika kamu lihat kayak Albro, kayak Dr. David Paul, kamu lihat pokoknya yang udah tua-tua lah, kan jarang yang begitu ya. Jarang kan? Yaitu dia dari wisdom, dari yang benar-benar memiliki skill yang luar biasa itu kayak udah jago sekali lah dia di dunia tradingnya. Kamu nggak akan melihat yang anak-anak muda di dunia trading ini yang pamer mobil lah apalah. But you know, I mean like jiwa-jiwa muda akan melakukan hal-hal yang orang tua tidak lakukan. Namun itu salah satu indikator kalau anak muda itu overconfident. Sementara orang tua yang udah super pengalamannya banyak, mereka itu confident, bukan overconfident. Mereka confident, jadi mereka santai aja. Begitu juga sebaliknya, yang muda-muda overconfident, yang skill dia belum sepaham yang lebih tua. But aku baru membaca itu dari sini, sangat keren sekali guys. Oke, bye bye, see you in the next video. Love you all, good luck tomorrow ya.